Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Danu Alamsyah. Saya Zarkasi. Di sini kami berdua akan menepati janji. Yang minggu lalu kita sudah tampilkan ya. Betul. Iya, yang kita sudah bilangkan akan ada bintang tamu. Betul sekali. Yang begitu ganteng. Ganteng? Menarik? Menarik. Bukan menari. Menari atau menarik? Menarik. Menarik. Ya, yang begitu. Baik, ya. Cukup terkenal lah. Cukup terkenal? Iya, cukup terkenal di Kota Depok. Oke. Yang kalau sudah begitu tidak asing lagi. Bapak baik, Panjar, karena kita akan menepati janji kepada teman-teman, karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kapan sih Kak? Kapan sih Pak? Iya. Saya sangat pusing hal ini. Saya mau nonton nih siapa gitu. Mungkin di rumah juga udah beli kotak mungkin. Untuk menonton ini tayangan PTS ini Pak. Oke, baik, kalau begitu tanpa basa-basi, langsung saja Panjar kita panggilkan bintang tamu kita. Bapak Ahmad Syafruddin. Ini dia bintang tamu kita. Yang sudah kita tunggu-tunggu seminggu yang lalu pada 1 minggu yang lalu. Iya, kita Selamat datang Bapak Ahmad Syafruddin, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Bapak Cece. Iya, selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak di channel kita. Iya, di channel kita itu PTS. Terima kasih atas sambutannya kepada saya. Jadi begini Panjar, sebelum melanjut lebih dalam, sebenarnya kita sengaja mengundang Bapak Ahmad Syafruddin atau Pak Cece. Ini saya sebenarnya deg-degan Panjar. Oh, deg-degan. Iya, saya juga deg-degan ini. Bingung nanyanya. Karena memang banyak request, banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, baik siswa-siswi SMK Asalamah dan para alumni. Iya, betul. Iya. Ada yang DM melalui Instagram, TikTok, maupun komentar-komentar mereka di YouTube kita. Iya. Kapan nih gitu loh. Siapa sih Pak orangnya? Iya. Si yang datang bintang tamu yang episode pertama itu gitu. Iya, betul. Ya ini kita udah tayangin. Kita udah panggil. Ini yang saya tahu Pak Danu minta jadwalnya luar biasa Pak Danu. Luar biasa. Beliau itu keluar kota Pak Danu. Keluar kota. Iya, makanya jadwalnya sibuk. Jadwalnya sangat padat. Iya. Tetapi beliau selalu menyempatkan ya. Betul. Apapun kesibukannya, untuk di dunia pendidikan beliau pasti hadir. Alhamdulillah. Baik Panjar, mungkin ada beberapa hal yang memang harus kita sampaikan. Betul. Melalui pesan atau request dari teman-teman SMK ya. Iya. Khususnya para siswa-siswi atau pelajar di SMK Asalamah. Bagaimana Panjar? Ya, selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih atas sambutannya, penerimaannya kepada saya sebagai pimpinan SMK Asalamah. Ini luar biasa nih. Iya. Ada acara podcast PTS. Saya kira PTS itu penilaian tengah semester. PTS itu apa singkatan jadi nih? Pendidikan tapi santai Pak. Pendidikan tapi santai. Jadi pendidikan santai nih? Iya benar Pak. Baru ada istilah PTS. Betul. Cuma jadi podcast SMK Asalamah. Seperti itu. Luar biasa. Saya sambut ini luar biasa. Ya, program podcast PTS. Ya, tujuannya adalah untuk bagaimana memperkenalkan SMK Asalamah. Betul. Ini ide kreatif siapa ini? Ada Pak. Ada. Kebetulan ada. Dari multimedia SMK Asalamah. Iya, kebetulan dari tim media. Tim multimedia SMK Asalamah memang harus seperti ini. Iya, betul Pak. Ya, bagaimana untuk mengenalkan sekolah kita agar sekolah kita ini merasa atau bisa terkenal di Kota Depok, di Jawa Barat, bahkan se-Indonesia tentunya. Alhamdulillah. Ya, podcast ini kan lingkupnya ya nasional kan ya. Benar. Bahkan internasional. Karena kita langsung ke YouTube Pak, insya Allah ke YouTube. Iya, luar biasa. Ini saya ucapkan terima kasih kepada tim kreatif multimedia luar biasa. Tepuk tangan nih. Iya, itu banyak Pak. Yang nonton banyak Pak. Hampir 200 orang Pak. Hampir 200 orang lebih ya. 200-300 orang jadi yang pada malu. menonton. Mungkin begini Pak, ada beberapa pertanyaan dari siswa dan alumni
Mungkin ada beberapa ya, kebetulan hampir ada 10 atau 15 pertanyaan. 10-15 pertanyaan. Banyak juga pertanyaan Tapi ini ya. mungkin saya Tapi kita udah sortir ya, Pak. kita udah sortir. Yang pantas untuk dipertanyakan yang mana gitu Pak. Iya. Ya mungkin akan kita bacakan pertanyaannya Pak. Apa tuh pertanyaan Ini yang Pak buat nih. saya? Kita bisa lihat. Oh, iya. Bagaimana sejarah berdirinya SMK Salama Pak? Iya. Ini luar biasa, pertanyaannya jarang ya ditanya kepada anak-anak. Betul, Ini. betul. Ya kalau anak-anak mungkin menyampaikan seperti itu takut-takut nanya kepada saya atau nanya kepada yayasan. Ya anak-anak semua hanya, ya maupun guru-guru hanya belajar di sini, ya guru-guru hanya mengajar di sini, akan tapi dia belum tahu sejarahnya. Betul. Iya, ya perlu saya jelaskan sedikit. Mungkin kalau saya jabarkan mungkin nggak selesai 5 hari kali ya sejarahnya. Setahun kali ya? Bisa setahun 2 tahun ya. Ya sejarah yang singkat-singkat aja kali betul, ya. Singkat, padat dan jelas. Sejarah. Jadi gini, sejarah SMK Salama dulu ya tahun 1997 memang SMK Salama ini sangat sedikit sekali, hanya ada di kota Depok saja. Ya, hanya ada di kota Depok saja. Kita buka SMP tahun 1992, 1997 kita buka SMK. Waktu itu SMK hanya ada di kota Depok. Oh, kota Ya. Depok doang. Kita ini ya di Bojo Pondok Terong karena adanya di daerah pedesaan, ya kalau dibilang perkampungan ya belum ada. Nah ini tuntutan daripada masyarakat bagaimana SMK jangan hanya di kota saja. Ada permintaan masyarakat setempat Ujung Pondok Terong, bagaimana sih kalau bisa di Bojong Pondok Terong ini bisa ada sekolah tingkat atas ya, jenjang SMK. Ya. Alhamdulillah ya, yayasan ya mengabulkan permohonan daripada masyarakat Bojong Pondok Terong, ya dibukalah SMK. Ya waktu itu tahun 1997 kita izin, waktu itu masih ya bergabung dengan Kota Bogor ya. Alhamdulillah sampai saat ini ya SMK Salama masih tetap eksis, bahkan semakin berkembang. Dan tentunya pada saat itu ya jumlah siswa hanya ada 2 kelas. Dua kelas. Kita baru pertama buka tahun 1997 hanya 2 kelas. Padahal udah lahir. Padahal udah lahir belum? Pak Kasih. Saya udah Pak, Pak Kasih udah. Cuma masih segini ya. Iya. Kebetulan Belum apa-apa. 97 itu saya baru lahir itu. Oh, baru lahir. Tahun 97. Makanya perlu saya beritahu, saya sampaikan. SMK Salama itu ya berdiri tahun 1997 berdasarkan ya permintaan daripada masyarakat di sekitar Bojong Pondok Terong. Dan alhamdulillah sambutannya luar biasa, setelah kita buka dapat jumlah siswa sebanyak 2 kelas. Luar biasa. Alhamdulillah. Baru dibuka tuh ya? 2 kelas baru dibuka ya? Iya, itu 2 kelas sudah luar biasa, baru dibuka udah dapat 2 kelas. Iya. Seperti itu sejarahnya ya. Jadi sekarang ini. Banjar ini sangat luar biasa ya. Jadi permintaan dari masyarakat setempat. Benar. Bagaimana agar siswa-siswi yang mungkin jaraknya terlalu jauh ataupun pada tahun itu jarang sekali sekolah ya. Sekolah betul. Dan ada sekolah. Ada apa masukan dari masyarakat seperti itu dan berdirilah SMK Salama ya. Di tahun 1990. Dahulu SMK itu tahun 97 masih banyak menggunakan rok pendek. Iya. Itu dia. Rok pendek. Itu Ya, dia tuh. mungkin inget kali ya zaman Pak Danu mungkin apa seperti itu apa udah panjang Oh, ya? masih seperti itu Pak. Masih masih ya. terasa. Dulu itu roknya pendek-pendek, Iya. bahkan ada yang mini. Ya. Ya sering Ya. jatain pensil dia Pak. Tapi alhamdulillah waktu itu kita SMK Salama karena memang berbasis pesantren. Betul, iya. Ya kita memang di sini SMK ini ada di bawah naungan pondok pesantren. Kita buka sekolah ini ya dengan menggunakan pakaian rok panjang dan jilbab. Ya. Tapi waktu itu masih ada aja beberapa siswa ya 50-50, 50 yang pakai rok panjang, 50 pakai rok pendek. Tapi tetap kita terima. Nah, lambat laun sampai di kelas 3 alhamdulillah
semuanya pakai rok panjang dan berjilbab. Setelah itu saya lihat di kelas 12 itu cantik-cantik ya, yang perempuannya, laki-laki juga ganteng-ganteng gitu kan. Jadi akhirnya semua sama ya memakai jilbab. Nah itu tantangan pada saat itu. Betul. Ya dulu itu memang zaman saya sekolah itu ya roknya rok pendek gitu kan. Yang perempuannya. Iya perempuannya. Ya, yang laki-lakinya ya celana panjang, celana pendek gitu. Berarti dulu pertama kali didirikan SMK As-Salamah tidak berkerudung Pak ya? Ya ada yang tidak berkerudung. Ya tetap kita terima. Ya tetap kita terima. Ya jadi lambat laun alhamdulillah ya anak-anak itu bisa beradaptasi dan ingin menggunakan jilbab. Alhamdulillah. Pada saat itu memang ya kayaknya kita sebagai pencetus dah. Ya dulu SMP pun demikian, rok pendek. Akhirnya kita berikan motivasi anak-anak menggunakan rok panjang yang perempuan. Ya akhirnya ya anak-anak kita ini karena SMP Islam, SMK Islam, ya akhirnya semua sekolah sekarang udah menggunakan yang perempuan pakai rok panjang gitu kan, yang SMK juga menggunakan rok panjang sampai saat ini. Coba dilihat di mana-mana sekolah udah mulai jarang kan yang pakai rok pendek ya. Iya, alhamdulillah. Kita kayak sepertinya kita SMK As-Salamah atau SMP As-Salamah sebagai pencetus ya menggunakan pakaian muslim tentunya. Rok panjang Islam, ya dan pakai jilbab. Alhamdulillah. Nah, seperti itu sampai saat sekarang ini alhamdulillah. Itu sejarah SMK As-Salamah dan luar biasa. Dari 97 loh. Saya lahir 92. 92. Nah, berarti umur berapa tuh kira-kira? Berapa tahun saya pas saya lahir itu? Hampir 5 tahun. 5 tahun saya baru justru dengan tahu. Pernyataan untuk SMK As-Salamah didirikan tahun 97 itu saya baru lahir Panjang. Betul. Luar biasa ya. Ya belum pada lahir, belum. Nah, masih pada di bawah umur. Ya. Baik Panjar. Ya siap. Untuk itu tadi pertanyaan nomor 1 ya, pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua. Nah, nanti kedua nih. Ini dia. Apa tantangan yang dihadapi pada saat berdirinya SMK As-Salamah hingga sekarang dan bagaimana menghadapinya? Ya itu dia tantangannya tadi. Diantaranya tadi semenjak kita mulai berdirinya SMK As-Salamah, tantangannya luar biasa. Ya. Tantangannya ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Pasti. Karena yang namanya kampung ya, karena kampung masih ya tentunya ada fanatik juga. Benar. SMK ya mungkin kalau SMK sifatnya umum. Kalau mungkin yang berbau agama ya kayaknya masih orang-orang menerima gitu. Tapi kalau di SMK sifatnya umum. Umum benar. Iya, tapi alhamdulillah karena kita SMK Islam, banyak pelajaran-pelajaran agamanya kita masukin di situ. Karena kita ini ada di bawah naungan pesantren, jadi SMK-nya berbasis pondok pesantren. Kita masukkan pelajaran-pelajaran agamanya seperti akidah, akhlak, bahasa Arab, fikih, ya, kaligrafi, bahkan pembacaan surat Yasin di hari Jumat. Ya, bahkan di hari Jumat ada kegiatan maulid ya. Nah itu. Dan yang kedua, ya tantangan yang selanjutnya itu tadi menggunakan rok pendek gitu kan. Ya, itu tantangannya luar biasa. Bagaimana anak-anak itu bisa menggunakan rok panjang. Iya betul. Ya, itu luar biasa perjuangannya. Ya sehingga memberikan pengertian, memberikan pemahaman tentang bagaimana memelihara aurat. Ya akhirnya anak tersebut ya apa sih namanya dia mengikutinya. Akhirnya seragam semua. Nah seperti itu. Itu tantangan yang kedua, yang ketiga tantangan ya karena memang di sini perkampungan desa pada saat itu ya tahun 97 dulu belum kota ya. Belum kota. Ya belum. Masih kita masih ada di Bogor ya. Kecamatannya juga mungkin berbeda. Dulu mah kita masih bergabung dengan Bogor ya. Nah, pada saat itu perkembangan ekonomi kita masih di bawah masih rendah. Ya, mengenai administrasi keuangan. Anak-anak ada yang ya begitu dah mengenai pembayaran administrasi SPP-nya juga masih kecil. Itu juga sangat sulit ya. Tapi kita memahami karena pertumbuhan ekonomi di masyarakat Bojong Pondok Terong
karena masih dari kampung, ya kita memahami dan tidak mengetatkan ya bagaimana keuangan administrasi sekolah. Nah, seperti itu. Tapi dengan seperti itu, karena kita mendirikan sekolah yayasan yang sifatnya sosial, tentunya kami ya peserta yayasan ya tidak memberikan penekanan yang luar biasa. Ya, penekanan yang luar biasa. Yang penting anak-anak itu sekolah ya, sehingga alhamdulillah anak-anak kita udah pada lulus ya, walaupun mungkin ya agak lambat-lambat pembayarannya, ijazah juga agak lambat-lambat, tapi ya lulus dari SMK As-Salamah. Seperti itu tantangannya. Itu tantangannya luar biasa ya. Sangat luar biasa. Berat juga. Benar, ya. Mengubah rok pendek ke rok panjang kan ribet juga Pak. Karena keinginan hati biasanya Pak. Iya, keinginan hati. Ditambah dengan motivasi-motivasi. Iya, benar, motivasi. Karakter ya, pendidikan agama memang sangat kita untuk bagaimana untuk pendidikan agama yang kita masukkan seperti itu ya agak sulit juga, karena memang dulu memang masih sifatnya umum ya. Kita masukin pelajaran-pelajaran agama itu juga agak sulit juga ya. Akhirnya ya orang tua itu menerima, anak-anak juga menerima dan mendapatkan pelajaran-pelajaran agama, sehingga ya pendidikan karakter SMK As-Salamah alhamdulillah ya anak-anak kita akhlaknya baik-baik. Karena yang penting ya kita walaupun kita jadi orang sukses, berhasil, tapi akhlaknya kurang bagus, itu tidak akan diterima, gitu kan. Yang penting akhlak mulia. Walaupun anak itu tidak pinter tapi akhlaknya bagus, nah itu. Ya, dulu ada anak PKL, anak-anak kita, ya, karena anaknya nggak pinter, tapi dia rajin, akhlaknya bagus, karena menerapkan senyum ada 5S. Iya 5S. Ya, apa tuh 5S? Senyum, salam, sapa. Nah, halo. Senyum. Ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu 5S yang kita terapkan sampai saat sekarang ini. Yaitu karena memang kita di bawah naungan pondok pesantren. Jadi SMK itu SMK As-Salamah, SMK berbasis pondok pesantren. Itu. Seperti itu. Iya, itulah pertanyaan yang tadi tantangan ya Pak Danu ya. Kita next pertanyaan selanjutnya Pak Danu. Betul. Nah ini apa itu kegiatan apa yang menjadi pembiasaan untuk membentuk karakter siswa-siswi SMK As-Salamah? Nah tadi sudah hampir saya katakan tadi pembiasaan di SMK As-Salamah ya, karena kita sekolah kita SMK berbasis pondok pesantren ya, pembiasaan ya karakter yang baik ya. Kalau anak-anak datang sekolah pagi-pagi ya jam 7 ya, dia sudah disambut oleh guru-gurunya dengan salaman dengan guru-gurunya ya guru-gurunya menyambut ya anak-anak salaman ya. Salaman juga jangan salaman begini, tapi dia salamannya nunduk ya, cium tangan bahasa cium tangan kepada gurunya, itu menyambut ya, karena itu pembiasaan yang luar biasa biar anak-anak itu menghormati gurunya. Betul. Yang kedua, pembiasaan akhlak budi pekerti, diantaranya dimasukkan pembelajaran agama. Ya, di kelas sudah dimasukkan pelajaran agama tambahannya seperti pelajaran agama, akidah, akhlak, ya. Terusnya fikih, ya, bahasa Arab, ya. Terusnya juga pada hari Jumat, ya, kita suka membaca Yasin. Yasin ya, betul. Plus Maulid. Plus Maulid tiap bulan sekali. Itu di SMK As-Salamah tiap sebulan sekali melaksanakan kegiatan Maulid, ya. Di hari-hari biasa baca Yasin, zikir tahlil dan sebagainya. Itu selalu dilaksanakan pada setiap hari Jumat, dan juga sholat duha. Sholat duha ya, sholat duha setiap pagi jam 7. Jam berapa sholat duha? Jam 7 atau setengah 8 sudah dimulai melaksanakan sholat duha. Nah itu ya, juga setiap zuhur ya, zuhur kita sholat berjamaah. Ya, dipimpin oleh Pak Jarkasih. Amin. Oleh Pak Danu. Nah itu ya. Nah itu ya, karena untuk bagaimana akhlak anak kita agar baik, ya tentunya penerapan budi pekerti, ya, pembiasan karakter seperti itu, ya,
mudah-mudahan anak-anak itu terlindungi, tidak ada anak-anak yang tawuran, ya, anak yang kena narkoba, ya. Berat tuh, Pak. Iya, Iya, kalau narkoba. berat, Pak. Waduh. Terus apalagi tuh, pokoknya pergaulan bebas. ya bebas, ya itu perlu kita apa namanya dengan pembiasan karakter yang baik, insya Allah anak-anak itu ya terpelihara akhlaknya, budi pekerti juga terpelihara, dan juga apa namanya kalau dia melaksanakan pekerjaan nanti dia udah kerja, insya Allah itu akan diterima karena dengan akhlak mulia. seperti itu. Jadi ilmu yang paling utama adalah akhlak. Karena dengan akhlak kita insya Allah Iya, insya Allah kayak kedepannya Pak lebih berkah Jakasi lagi gitu kan. akhlaknya, alhamdulillah. Pak Danu akhlaknya. Iya, alhamdulillah Pak dia akhlaknya luar biasa. Luar biasa. Yang penting Baik, akhlak. Akhlak. Panjar, dari kesimpulan yang saya dapat. yang saya Apa coret-coret? dapat ya. Coret-coret kali. Dari pembiasan karakter ini memang sangat penting. Penting Panjar. banget, bener. Karena memang ini adalah salah satu motivasi yang sifatnya itu apa? Religius. Ya. Ya karena kan bersifat pesantren, Pak. Berbasis pesantren Berbasis ya, pondok pesantren, ya. ya. Dari yang tadi diceritakan sama Iya, Pak Cece, dia. dari awal masuk siswa Iya. disambut oleh guru-guru, salaman, sholat berjamaah. Sambil ya. ngopi lu nggak apa-apa ya? Iya. Sambil ngopi lu nggak apa-apa? Silakan Ya silakan. silakan sampai minum, saya minum juga. Kali ada kopi dikit. Lalu ada yang tadi Bapak bilang kan kita harus diutamakan 5S. 5S. Iya, senyum, salam, sapa, sopan santun. Itu yang paling utama. Iya, betul sekali. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Danu? Sebenarnya ini banyak banget ya. Banyak banget. Iya, tadi udah 3 pertanyaan Udah dan 3, ini mungkin. pertanyaan yang keempat nih. Apa nih? Apa visi misi SMK As-Salamah pada saat ini? Nah, itu betul. Visi misi panjang nih. Wah, iya. Saya harus baca juga dikit mah karena Iya. saya lupa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sebenarnya dari pertanyaan siswa atau siswi Iya. dari YouTube ataupun dari komentar Instagram ya kita sudah sortir. Dan untuk visi misi SMK As-Salamah bisa dilihat dari apa? Brosur atau Brosur, dari ya brosur ada tuh. Mungkin Bapak mau nyampein dikit saja. ya sedikit tentang visi misi. Jadi visi misi SMK As-Salamah ya perlu ya kita ketahui dan perlu didengarkan bahwa visi misi mewujudkan SMK As-Salamah sebagai lembaga pendidikan yang berwawasan global. Nah, berwawasan Ya, global. didasari oleh IMTAK Apa Pak dan IMTAK, Pak? IPTEK. IMTAK apa IMTEK? IMTAK apa, Pak? IMTAK ada IMTAK. ilmu ya ilmu pengetahuan Teknologi. ya, dan teknologi Betul. ya. Iman dan takwa. Kalau IMTAK, Iman dan IPTEK takwa. itu ilmu pengetahuan teknologi. Teknologi, Ya. ya betul. Unggul dalam prestasi, mampu berwirausaha, mandiri dari era industri 4.0. Seperti itu. Itu Visi misi. Visi misi. Luar biasa. Ya. Ini kan kita tadi ngomongin masalah sejarah ya Pak. Sejarah ini. Dan masalah apa tadi tantangan ya. Kan kita nggak tahu nih Pak jurusan apa yang ada di SMK Salamah kan gitu Pak. Oh. Dari zaman dulu terbuat SMK Salamah sampai sekarang Pak. Apa perubahan dari jurusannya Pak? Iya perubahan ya. Dulu waktu pertama kita buka hanya manajemen perkantoran. Oh, perkantoran. Ya, atau dulu dibilang AP. Ya. Administrasi perkantoran. perkantoran. Ya. Tahun 2008 kalau nggak salah itu kita buka pemasaran. Ya. Dari tahun 2015 kalau nggak salah kita buka ya multimedia ya sampai saat sekarang ini. Jadi itu ada 3 program kalian ya. Tapi yang pertama kita buka hanya ya perkantoran. Perkantoran. Setelah itu kita buka ya pemasaran. Setelah pemasaran multimedia. Ya alhamdulillah animo daripada anak-anak memang kalau di SMK As-Salamah ini paling banyak setiap tahun kita menerima siswa itu kalau sekarang MPLB ya. MPLB. LB. Iya, MPLB. Apa tuh singkatannya? Manajemen perkantoran Layanan bisnis. Layanan Ya, bisnis. manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Itu dari dulu sampai saat sekarang ini ya jumlah siswa paling terbanyak. Paling ya. terbanyak. Iya, unggul Pak, unggul Pak. Unggul, ya. Kalau setelah itu di peringkat kedua
pemasaran. Pemasaran. Ya, pemasaran. Disebutnya anak PM. PM. Ya, PM, PM. yaitu pemasaran. Nah, selanjutnya di tingkat ketiga itu multimedia. Nah, multimedia kita mengambil ya apa sih namanya jurusannya animasi desain komunikasi visual. DKV. DKV disebutnya. Dulu Itu multimedia. ya. Karena sudah mencapai lewat waktu ya. Waktu ya benar. Kami mengingatkan agar di subscribe channel Iya. kami agar kalian yang menonton channel kami tidak tertinggal informasi. Betul. Iya benar-benar informasi dari kita gitu loh. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Bapak Pengawas Internal Ya, SMK Salama, Yaitu Bapak Ahmad Syafruddin. Syafruddin. Iya. Baik, saya Danul Alamsyah. Saya Jar Kasih. Sampai bertemu kembali. Salam.